Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama saya Wafa Majida. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kartu kredit syariah. Poin yang pertama ada praktik lapangan produk bisnis dan transaksi. Nah, kartu kredit syariah ini bisa diartikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit pada umumnya, tetapi hukumnya ini berdasarkan prinsip syariah. Nah, kemudian perbedaan antara kartu kredit yang biasanya atau kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah itu apa sih? Yang pertama itu dari dasar hukumnya. Nah, kalau kartu kredit konvensional ini dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Perbankan. Nah, kalau kartu kredit syariah ini dasar hukumnya dari Undang-Undang Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia. Lalu yang kedua itu kalau akad syariah itu ada akadnya, kalau konvensional ini nggak ada akadnya. Lalu yang ketiga itu kartu kredit syariah diterbitkan oleh bank syariah. Kalau kartu kredit konvensional itu diterbitkan oleh bank konvensional. Nah, selanjutnya transaksi syariah card ini atau kartu kredit syariah ini ada 3 pihak yang saling berkaitan. Nah, yang pertama itu ada si penerbit kartu atau pihak bank syariah ya. Lalu yang kedua itu ada pemegang kartu yaitu nasabah atau yang menggunakan kartu kredit syariah. Lalu yang ketiga itu ada si merchant atau pihak yang bekerja sama dengan pihak bank syariah. Nah, kalau ada keterlambatan dalam pembayaran, apakah ada ganti rugi atau dendanya? Pasti ada. Jadi si penerbit kartu ini boleh menggunakan takwid atau ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerbit kepada pemegang kartu. Jadi pihak penerbit atau pihak bank syariah ini boleh meminta sejumlah uang yang telah digunakan oleh pemegang kartu karena dia udah telat bayar nih, udah nunggak gitu. Dan si pemegang kartu ini harus wajib gitu membayar dendanya yang telah disepakati di awal akad. Nah, tapi uang dendanya ini nggak boleh diambil oleh bank gitu, karena kalau diambil itu jatuhnya akan menjadi riba qard ya. Yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi si dana denda ini harus dikasih ke kegiatan sosial gitu, untuk kegiatan sosial. Jadi bukan untuk hak bank gitu. Poin yang kedua yaitu parameter kesesuaian syariah. Nah, di parameter kesesuaian syariah ini, kartu kredit syariah ini diperbolehkan untuk digunakan gitu dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Fatwa DSN MUI nomor 54 tahun 2006 tentang syariah card. Poin yang ketiga yaitu ada etika bisnis Islam. Nah, karena kemudahan menggunakan kartu kredit syariah, pasti ada banyak kelebihan dan kekurangannya dong, atau kebaikan atau keburukannya gitu. Nah, kelebihan menggunakan kartu kredit syariah ini yang pertama dapat menghemat waktu. Menghemat waktu dalam artian kita tidak perlu mengeluarkan uang menghitung-hitung terlebih dahulu gitu. Lalu yang kedua itu ada ketelitian hitungan. Biasanya kan kalau kita bayar pakai uang cash suka bingung tuh ngitungnya gimana gitu kan. Nah, kalau pakai kartu kredit kan lebih cepet gitu ya, dan itu udah akurat gitu. Lalu yang ketiga itu kenyamanan konsumen kartu, yaitu membuat nyaman si penggunanya ini karena ya udah praktis gitu, tinggal kasih udah kita masukin pinnya, gampang kan, selesai gitu. Nah, dari sisi keburukannya ini yang lain dan gak bukan, yaitu memunculkan sifat boros atau konsumtif bagi orang yang menggunakannya gitu. Karena kemudahannya ini bikin nasabah sesukanya untuk membeli barang yang dia inginkan gitu. Jadi apa nih solusinya? Yaitu si pihak bank atau lembaga-lembaga keuangan
harus bisa memberikan klasifikasi bagi nasabah yang membutuhkan atau tidak membutuhkan si kartu kredit syariah ini gitu. Jadi nggak ada tuh kata boros. Selanjutnya poin yang keempat, yaitu ada usul fikih atau dasar hukum dari kartu kredit syariah ini. Dari Al-Quran disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Kemudian di hadis ada pada hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban dari Abu Umamah, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas. Nabi SAW bersabda, zaim atau penjamin adalah gharim atau orang yang menanggung hutang. Lalu poin yang kelima yaitu kaidah fikih. Nah, di sini dituliskan bahwa semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharapkan. Jadi kartu kredit syariah ini dibolehkan karena adanya dalil yang membolehkan gitu. Jadi gak ada larangan yang melarang penggunaan kartu kredit syariah ini. Nggak ada dalil yang mengharamkan penggunaan kartu kredit syariah ini. Selanjutnya itu keperluan dapat menduduki posisi darurat. Nah, karena ada sebagian orang yang mungkin mendesak gitu ya keperluannya, jadi ini dibolehkan menggunakan kartu kredit syariah. Selanjutnya poin yang keenam yaitu maqasid syariah. Nah, penggunaan kartu kredit syariah ini tingkatannya bukan pada daruriyat atau primer atau kebutuhan utama lah gitu ya, karena selama masih ada jenis pembiayaan yang lain seperti kartu debit, maka kartu kredit syariah ini tidak diperlukan gitu, karena kartu kredit syariah ini dikategorikan ke dalam tahsiniyat atau tersier atau pelengkap si kebutuhan utama dan kebutuhan kedua. Tapi dalam beberapa kondisi si kartu kredit syariah ini bisa berubah menjadi hajiyat atau kebutuhan kedua atau sekunder. Selanjutnya poin yang ketujuh yaitu akad fikih. Nah, kartu kredit syariah ini kan ada 3 akad ya. Yang pertama itu ada akad kafalah, akad ijroh, dan akad qard. Nah, akad kafalah ini yaitu akad tabaru atau akad tolong menolong atau sukarela antara yang memberi dengan yang menerima gitu. Kemudian yang kedua itu akad qard. Akad qard ini adalah akad yang menjamin ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima. Jadi nggak kurang dan nggak lebih itu dananya. Selanjutnya itu akad ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa menyewa atau akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan si barang itu sendiri. Jadi ya udah cuma nyewa aja, barangnya itu nggak dimilikin oleh kita. Poin yang ke-8 yaitu konsep fikih muamalah. Di sini ada rukun dan syarat. Yang pertama itu rukun. Di sini terdiri dari penerbit kartu atau bank syariah. Lalu yang kedua itu ada pemegang kartu atau nasabah atau yang memegang kartunya. Lalu yang ketiga ini ada penerima kartu atau penerima uangnya gitu ya, yaitu merchant atau toko yang telah bekerja sama dengan pihak bank syariah yang mengeluarkan kartu kredit syariah. Untuk syaratnya itu yang pertama tidak menimbulkan riba, lalu yang kedua ini tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah. Nah, sekian penyampaian materi tentang kartu kredit syariah pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila penyampaiannya kurang dipahami. Nah, terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.